buat kalian, terutama kelas 5 IATB yang kemarin sudah membahas tentang pengertian semiotika, apa itu semiotika, dan sekarang saatnya kalian belajar tentang model-model semiotika. Kira-kira apa sih model-model semiotika? Ada berapa dan apa aja ya kiranya? Oke, sebaiknya kita simak video ini. Baiklah, untuk kelompok 2 pada mata kuliah linguistik ini akan memaparkan sedikit pengetahuan kami tentang model-model semiotika. Model-model semiotika itu ada 4. Yang pertama, model Ferdinand de Saussure. Yang kedua, model Roland Barthes. Yang ketiga, model Charles Sanders Peirce. Dan yang keempat, model Umberto Eco. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah seorang ahli linguis yang lahir di Jenewa pada tanggal 26 November 1857 dan dijuluki sebagai Bapak Linguistik. Beliau merupakan salah satu filsuf yang memiliki pengaruh terhadap teori linguistik dan semiologi. Menurut de Saussure, semiologi adalah kajian mengenai tanda, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Hal ini menunjukkan bahwa tanda dan makna terbentuk karena dipengaruhi oleh hukum yang berlaku di dalamnya. Meninjau bahwa teks Al-Quran dapat dipahami melalui konsep yang dibawakan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu yang pertama, konsep pengkajian bahasa melalui perkembangan sejarah dari waktu ke waktu dan evolusi bahasa. Yang kedua, konsep-konsep pengkajian bahasa melalui periode tertentu yang mengandung elemen-elemen bahasa. Oleh karena itu, teori semiotika mampu menjadi subjek penelitian dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan struktur atau pola penafsiran, unsur-unsur yang ditafsirkan, melihat latar belakang sosial budaya melalui tanda atau peristiwa yang terjadi, dan simbol atau ayat yang mempresentasikan realitas. Kemudian model semiolog yang kedua itu dari Roland Barthes. Jadi Roland Barthes ini adalah seorang ahli filsuf, kemudian kritikus sastra dan juga semiolog yang lahir di Prancis pada tanggal 12 November 1915. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 26 Maret 1980. Nah, Roland Barthes sendiri adalah seorang semiolog yang menganut semiolog de Saussure. Jadi semiolog de Saussure direkonstruksi oleh Roland yang kemudian memunculkan model semiolog Roland Barthes. Nah, semiolog sendiri menurut Roland adalah suatu cara tentang bagaimana seorang manusia itu memaknai sesuatu yang ada di sekitar mereka. Sedangkan bahasa menurut Roland adalah suatu sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi yang ada dalam masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Roland mengungkapkan ada 3 hal yang dia utamakan dalam analisisnya, yaitu ada denotatif, konotatif, dan juga mitos. Nah, denotatif sendiri ini merupakan sistem pemaknaan tingkat pertama yang mana dia mengungkapkan suatu makna secara jelas dan kasat mata. Dengan kata lain, denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesungguhnya. Yang kedua itu ada konotatif. Jadi konotatif ini adalah suatu sistem pemaknaan tingkat kedua yang mana juga tujuannya sama untuk mengungkapkan suatu makna dalam suatu tanda. Namun sifat dari konotatif sendiri ini lebih multitafsir daripada denotatif. Konotatif ini lebih mengarah kepada kondisi sosial budaya maupun asosiasi personal seseorang.
Nah, yang terakhir itu ada mitos. Mitos dalam semiolog ini bukan suatu konsep, namun suatu cara untuk memahami sebuah makna. Mitos adalah sesuatu yang ada dan berkembang dalam benak masyarakat karena adanya pengaruh sosial maupun budaya dalam masyarakat itu sendiri. Namun tetap masih memperhatikan korelasi antara makna denotatif dan juga makna konotatif. Ya, untuk selanjutnya yaitu Carolus Sanders Peirce yang lahir di Cambridge pada tanggal 10 September 1839. Beliau adalah dari keluarga kalangan intelektual. Beliau juga dikenal sebagai bapak semiotika modern. Peirce menggunakan model penafsiran tanda yang terdiri dari representamen, objek, dan interpretan yang tergabung dalam unsur trikotomi. Yang dikupas oleh teori trikotomi Peirce adalah bagaimana makna dapat muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut digunakan oleh orang pada waktu berkomunikasi. Yang pertama ada representamen, yaitu proses pertama dalam memahami sebuah tanda. Kemudian juga ada objek yang merupakan sebuah kognisi. Dari proses pertama sampai kedua adalah proses yang saling berhubungan yang disebut semiosis. Kemudian yang ketiga ada interpretan. Ini merupakan proses lanjutan semiosis untuk menyempurnakan suatu makna. Dengan kesimpulan, representamen adalah tanda, kemudian objek adalah suatu yang dituju oleh tanda, dan interpretan merupakan pemaknaan yang ada dalam benak seseorang tentang objek dari tanda terhadapnya. Kemudian dilanjut oleh Umberto Eco, adalah seorang ahli filsuf serta semiotik di era modern yang lahir di Italia pada tanggal 5 Januari 1932. Semiotika Eco merupakan semiotika kontemporer yang mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya dan dikaji secara lebih mendalam. Semiotika Eco menggunakan dua konsep, yaitu signifikasi dan komunikasi. Yang pertama ada signifikasi, yang merupakan bagian semiotis mandiri yang digabung menggunakan cara abstrak untuk mewujudkannya. Signifikasi merupakan landasan utama bagi proses komunikasi. Komunikasi adalah proses perpindahan sebuah sinyal dari sebuah sumber melalui sebuah pengirim menuju penerima atau tujuan. Dan di sini ada struktur komunikasi dasarnya adalah sebagai berikut, yaitu dimulai dari sumber, kemudian ke pengirim, kemudian dilanjut ke sinyal, saluran, kemudian sinyal, penerima, pesan, dan tujuan.